Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, diberikan rezeki sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas dengan baik, tidak ada masalah. Sambil menunggu rekan-rekan untuk join, kita mulai dulu perkuliahan pada hari ini. Mari kita berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran, berkah ilmu yang kita terima pada hari ini. Amin. Berdoa mulai. Amin. Ya, terima kasih. Silakan untuk presensi di V-Class ya sesuai dengan jadwal. Nanti kalau sudah lewat pukul yang telah ditentukan setengah 12 biasanya susah untuk melakukan presensi. Jadi silakan untuk presensi bagi teman-teman yang hari ini sudah mulai tergabung dalam perkuliahan jaring kita. Oke. Masih 18 yang lain dari total sekitar 28 ya, 28 mahasiswa. Oke. Saya mau mengomentari dulu hasil UTS teman-teman kemarin. Sebelumnya mohon untuk diaktifkan videonya ya, sehingga saya bisa menyapa teman-teman, bisa melihat teman-teman semua. Oke, tidak usah malu ya, silakan diaktifkan saja, tidak apa-apa. Oke. Hasil UTS kemarin ya sudah saya koreksi, yang masih terkunci mohon maaf belum saya buka kembali. Banyaknya Husnun itu kemarin kan terkunci ya, beberapa pulau terkunci, bisa saya cek kembali ya. Kemudian untuk kelas ini totalnya itu lah 26 ya, totalnya ya, betul ya, 26 totalnya. Iya, Bu. Ya betul ya, ada 26. Jadi tinggal punyanya Mas Husnun yang belum saya cek kembali. Kalau untuk Mbak Ike kemarin sudah, setelah saya konfirmasi langsung dibuka ya, jadi bisa saya koreksi untuk Mas Husnun atau Mbak Husnun ini ya, saya kurang paham ini ya, Husnun itu nanti akan saya cek kembali ya. Untuk hasilnya alhamdulillah rata-rata mendapatkan nilai di atas 70, meski ada beberapa yang nilainya di bawah 70 ya. Ada sekitar 1, 2, 3, 4 ya kan, kemudian 5, 6 ya, ada 6 ya, ada 6 teman-teman yang masih mendapatkan nilai di bawah 70. Oke. Nah, saya mau mengomentari hasil pekerjaan dari teman-teman. Bagi yang nilainya di bawah 70 itu letak kesalahannya itu pada soal nomor rata-rata ya, saya rata-ratakan di soal 4 dan nomor 6. 6 itu masih ada beberapa yang masih keliru ya. 6 kalau itu keliru otomatis untuk nomor berikutnya akan salah ya. Jadi nomor 6 saya kira paling mudah, ternyata masih ada beberapa yang keliru. Kemudian untuk nomor 4 ya, 4 itu ada beberapa yang kurang jeli ya, kurang jeli sehingga hasilnya juga berpengaruh ya. Kalau untuk soal nomor 1 dan 2 itu kita pendapat ya, pendapat tidak ada yang masalah ya untuk pendapat karena itu bersifat pribadi, sedangkan yang lainnya itu lebih ke penerapan dari teori yang telah teman-teman pelajari kemarin selama 7 kali pertemuan ya. Nah, untuk yang nilainya di bawah 70, jangan berkecil hati, masih ada kesempatan pada pertemuan selanjutnya setelah UTS. Silakan kalian memperbaiki baik dalam tugas harian atau tugas kelompok, tugas individu, keaktifan, dan juga nanti ulangan akhir semester. Untuk ulangan akhir semester saya berikan gambarannya di setelah UTS ini ya. Nanti teman-teman saya minta untuk praktik membuat tulisan. Tulisan itu bisa berupa makalah, paper, atau artikel. Ya, jadi setelah kalian mengetahui teori-teorinya, nanti kita praktik membuat tulisan. Nah, saya mewanti-wanti dari sekarang untuk membuat tulisan, ya,
Ya, jangan sampai kalian plagiat ya. Tidak boleh menjiplak karya orang lain, harus karyanya sendiri. Karena sekarang informasi kan untuk aksesnya gampang sekali ya. Sambil tiduran, sambil nongkrong, sambil habis tadarusan, ibaratnya kalian buka pegang HP, pusing-pusing kan bisa ya. Semua ada di genggaman tangan. Tapi untuk yang tugas UAS nanti, saya sudah mewanti-wanti agar teman-teman tidak melakukan plagiat, ya jiplak karya orang lain, jiplak 100% ya kan kemiripannya malah semuanya, kemudian tinggal mengganti nama. Saya tidak menghendaki yang seperti itu. Ya, jadi harus karya teman-teman sendiri, original, ya. Kalau untuk lihat ke contoh tidak apa-apa, ya kan? Contohnya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk pembuatannya harus karya sendiri, ya. Jadi ibaratnya kalaupun kalian mengutip pendapat dari ahli, ya memang ya kita namanya buat karya ilmiah ya, kita kutip pendapat dari ahli. Karena apa? Karena kalau pendapat kalian sendiri kan diragukan, kalian itu bukan ahlinya di bidang itu misalnya, ya kan? Kita pasti butuh pendapat dari ahli untuk menguatkan argumen kita. Ya, tetap ambil kutipan, tetapi tidak berarti terus semuanya tulisan dari si X diambil semuanya, tinggal diganti nama. Nah, itu tidak ingin yang seperti itu ya. Sama seperti UTS kemarin, saya lebih menekankan kepada kejujuran kalian, ya sportivitas kalian ketika mengerjakan, tidak membohongi ya. Walaupun kami tidak bisa mendampingi atau mengawasi teman-teman langsung ketika mengerjakan ulangan UTS yang kemarin dan UAS nanti, harapannya ya tetap kita selalu berkeyakinan kanan kiri kita ada malaikat ya yang selalu menemani langkah kita ya, malaikat yang mencatat amal perbuatan kita, dan selalu ada Allah yang maha melihat. Dengan berprinsip seperti itu dalam bertindak, dalam berbuat, kita selalu merasa ada yang diawasi dan menghindari hal-hal yang sifatnya curang ya, karena ini hanya sharing saja. Kalau di kelas ini sih alhamdulillah semuanya jujur ya, saya percaya. Untuk yang kelas yang lain, saya tidak mau menyebutkan kelas apa itu, ada beberapa mahasiswa yang curang ya. Ada 6 mahasiswa yang soal nomor 1, 2 jawabannya itu sama jiplak ya kan. Awalnya mereka tidak curiga ya mungkin ya, tidak khawatir juga ya, tapi ketika saya mengoreksi, loh kok ini sama, terus saya baca lagi punya temannya yang lain, kayaknya tadi saya sudah membaca ini deh jawaban ini, kalau saya jodohkan ya, punya si A dan si C dan si D misalnya, oh ternyata kok sama ya, titik komanya sama, kalimatnya sama sih, nah, sampai saya kopaskan, ini jawaban dari teman kamu, ini jawaban kamu, tidak ada perbedaannya, semua sama. Nah, berhubung saya menemukan dan saya klarifikasikan di kelasnya, si anak baru atau mereka baru mengkonfirmasi ke saya. Jika tidak ketahuan, apakah kalian tidak akan mau jujur? Nah, di sini ya, orang pintar jangan hanya modal pintar. Pintar harus dibekali dengan keimanan, iman yang kuat, punya sifat yang atau karakter jujur juga. Karena apa? Wong pinter tuh nek ora duwe modal jujur itu bisa berbahaya. Buktinya banyak, para koruptor. Koruptor itu kan pintar. Aslinya mereka kan pintar sih. Ya, karena mereka pintar, tidak atau jujurnya, kejujuran yang mereka miliki itu hanya seujung kuku, misalnya akhirnya apa? Dia menghalalkan cara, membohongi. Membohonginya pun tidak main-main ya, seluruh warga Indonesia dibohongi sama koruptor. Nah itu, saya tidak mau teman-teman seperti itu. Jadi kalaupun kalian pintar, pintar tetap yang berakhlak terpuji, berakhlak karimah seperti itu. Selalu yakin, selalu percaya segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini itu ada yang melihat, ada yang mengawasi dan akan dipertanggungjawabkan nanti ketika teman-teman di hari akhir, ya, ketika teman-teman meninggal itu akan dipertanggungjawabkan. Jika kita selalu ingat bahwa Allah itu selalu ada, Allah itu selalu mengawasi kita, insya Allah ketika kita melaksanakan aktivitas itu akan hati-hati. Hati-hati bukan berarti orang yang takut itu tidak. Orang wajib punya rasa takut
kita wajib memiliki rasa takut. Dengan rasa takut itu maka kita akan hati-hati. Jangan sampai kita melakukan hal yang keliru. Nah, untuk teman-teman juga sama. Nanti ketika mengerjakan UAS yang terakhir, saya minta untuk membuat karya, ya mohon untuk karya orisinil, karya dari teman-teman sendiri. Begitu ya. Jadi itu review dari hasil ulangan akhir teman-teman yang kemarin. Semoga kedepannya jauh lebih baik. Dan bagi yang mendapatkan nilai rendah, ya, saya memang tidak mengadakan remedi karena ini UTS. Saya nanti sistemnya secara kumulatif ya. Saya bagi nilai tugasnya apa saja berapa, saya bagi ya kan. Misalnya ada tugasnya 5 ya saya bagi 5, nilainya berapa, keaktifannya bagaimana, kemudian gajinya seperti apa, UTS-nya berapa, UAS-nya berapa, nah itu akan menjadi nilai akhir teman-teman. Nah, tetap saya nanti akan menginformasikan ke teman-teman hasil akhirnya, misalnya Mbak Putri, hasil akhirnya dapat nilai misal 80, ya kan. Jika dia merasa kurang, maka berhak untuk misalnya Bu, saya kok kurang ya nilai 80, saya pengen nilainya 90 misalnya. Kalau mau minta tugas tambah lagi ya silakan. Jadi nanti saya akan ibaratnya kayak ini ya, memberitahu ya, saya akan beritahu. Kalau yang nilainya kurang misalnya, nilainya kok hanya misal 70 ya kan. Kalau kalian belum puas dengan nilai 70, mau memperbaiki ya monggo. Atau kalau sudah puas ya silahkan, itu hak kalian. Kalau dapat nilai di bawah 70, misalnya 65, silakan untuk remedi. Tapi kalau kalian keberatan, ya itu hak kalian. Saya tidak bisa melarang atau memaksa kalian untuk melakukan remedi. Itu hak kalian, ya. Jadi mau dapat nilai berapapun itu hak kalian. Saya hanya mengingatkan kembali. Jika nilainya kurang, jika ada yang keliru, silakan saya akan mengingatkan. Nah, untuk nilainya memang di situ kayaknya tidak saya tulis ya tentang nilainya dalam artian nomor 1, nomor 2 sampai terakhir berapa sehingga dapat nilai total berapa. Saya hanya mengakumulasikan dari keseluruhan. Tapi jika teman-teman itu penasaran dengan nilainya, Bu, saya tuh mengira-ngira sendiri, Bu, harusnya nilai saya itu dapatnya misalnya 80, lah ini kok malah dapatnya 65, Bu. Nah, misal ya. Kalian penasaran dengan nilainya, nah silakan konfirmasi ke saya. Saya sudah menyiapkan catatannya. Ini loh, nomor 1, nomor 2 jawabannya. Ini kemudian ketika dijumlah jumlah sekian. Jadi saya siap jika teman-teman ada yang komplain ya atau penasaran dengan nilainya. Atau mungkin Bu, harusnya tuh saya dapat nilainya tuh hanya 65, lah kok di sini jadi 80, Bu. Saya tuh nggak percaya dengan nilai saya yang saya terima misalnya ya. Saya nggak percaya ya, Bu. Nah, itu juga silakan kalian konfirmasi, misalnya pengen tahu, Bu, kok bisa, Bu? Saya kira-kira tuh harusnya 65 kok jadinya 80. Ini yang 15 itu dari mana? Nah, itu juga silakan dikonfirmasikan. Nanti akan saya perlihatkan nilai satuan dari teman-teman. Gitu. Jadi kita terbuka saja, tidak usah ada yang ditutupi ya, di terbuka berkaitan dengan kuliah kita. Ketika kalian ada masalah, ketika dalam hal ini ya pembelajaran, kalau ada masalah ya silakan nanti ditanyakan di forum ini pas diskusi atau mungkin di grup, silakan bertanya, jangan malu bertanya karena kalau malu akhirnya kalian yang mengalami kesulitan. Ini saya yakin kalau kalian misalnya memahami dengan baik, sebenarnya dapat nilai 70, minimal 70 itu gampang sebenarnya. Tapi karena mungkin terkendala oleh banyak faktor misalnya, saya juga kurang paham, maka ya masih ada kesempatan kedua, ketiga untuk memperbaiki nilai. Begitu ya. Ini sudah berapa ini? 21 yang hadir, berarti masih ada 6. Saya ingatkan kembali untuk presensi di kelas dan jangan malu untuk mengaktifkan videonya. Karena kalau tidak ada video yang terlihat itu saya bingung kok. Ini jangan-jangan tidak ada orangnya ini ya. Hanya ada nama, nanti ketika saya panggil, aduh hilang entah kemana ya. Jangan biarkan saya suudzon ya. Dan biarkan Ibu suudzon ke kalian ya. Jadi silakan tampilkan aja tidak apa-apa. Tidak usah malu-malu. Oke ya, nanti kalau tiba-tiba menghilang lagi juga ya saya maklumi mungkin sinyalnya seperti itu. Oke, saya lanjutkan izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat, Mas Mbak? Sudah? Mbak Farika sudah terlihat?
Sudah ya? Oke. Nah, semua sudah bisa ya? Melihat ya? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah saya mulai ya. Materi kita pertemuan ke-9 itu saya masih membahas diksi ya. Diksi dan kalimat efektif. Kedua bahasan ini itu saling berkaitan. Saling terkait satu sama lain ya. Ketika kita menulis kalimat sebelum masuk ke paragraf, sebelum masuk ke wacana atau teks ya, yang bentuknya sudah tataran yang paling tinggi, kita harus mampu memilih diksi ya, atau memilih kata yang tepat agar kalimat yang kita hasilkan itu menjadi efektif. Ya. Ketidakefektifan itu muncul karena beberapa alasan ya, ada beberapa faktor yang mendasari. Ya, di antaranya tadi diksinya, diksi yang kalian pergunakan untuk menggambarkan suatu konsep itu kurang pas. Nah, kurang pasnya itu ya mungkin penggunaan kata yang disinonim, penggunaan kata yang apa namanya, kata denotasi-denotasi ya kan, kemudian tidak tepat dalam situasinya. Nah, itu harus kita pahami, harus kita ketahui. Nah, diksi, ya kan? Diksi itu mengandung arti pilihan kata. Kalau untuk ragam lisan itu tidak begitu masalah ya dalam ragam lisan ya, karena ketika kita berbicara, berhubung kita ketemu langsung atau dari semacam ini kan kita bisa menangkap informasinya, kita bisa memahami informasinya ya kan, secara gampang dibandingkan dengan bahasa tulis. Kalau menulis dengan berbicara itu sebenarnya lebih mudah dipahami yang berbicara. Nah, contohnya ketika kalian membaca karya ilmiah atau artikel, suatu artikel, ya kan? Kita tidak mungkin sekali membaca itu bisa memahami informasinya. Ya, butuh berkali-kali untuk memahaminya, ya kan? Kadang ini maksudnya apa ya, dibaca lagi. Oh, ini maksudnya seperti ini. Oh, ini seperti ini. Tapi kalau kita berbicara itu kan langsung tahu. Karena apa? Kalau berbicara itu kan ada beberapa aspek pendukungnya. Intonasi kita jelas, ya kan? Nada kita bagaimana, ekspresinya seperti apa. Ya, misal kalau ada ragam tulis ya, misalnya hanya tulisannya seperti ini, bukakan pintu. Misalnya seperti itu, bukakan pintu. Nah, kalau itu diucapkan, itu kan jelas ya, dia itu menyuruh ataukah hanya memberikan sebuah informasi saja. Nah, ya kan, itu kan kelihatan dan intonasinya. Bukakan pintu. Nah, kalau kita menatap dia, intonasi kita agak meninggi sedikit atau agak naik, berarti itu kan ke kalimat perintah. Tapi kalau hanya bukakan pintu, tidak ada tanda titik, tidak ada tanda tanya, tidak ada tanda seru, itu kan bingung. Maksudnya apa? Apakah hanya memberikan informasi, ataukah menyuruh, ataukah bertanya? Ya kan? Kalau berbicara jelas, tapi kalau tulis itu kan bingung. Nah, maka dari itu ketika kalian menulis itu harus sejelas mungkin apa keinginan kalian sehingga informasi yang kalian sampaikan lewat tulisan itu bisa dipahami. Kalau itu misalnya menanyakan, berarti kita kasih tanda tanya di belakangnya. Bukakan pintu. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi kayak mungkin ada pernyataan sebenarnya terus hawanya panas ya, misalnya. Bukakan pintu, nah itu kan tanda tanya, berarti kan menanyakan apa perlu saya bukakan pintu? Ya, tapi kalau misalnya bukakan pintu terus ada tanda seru, oh berarti ini maksudnya adalah menunggu. Nah itu penting bagi kita untuk mampu memilih kata yang tepat disertai dengan tanda baca semacam itu ya, berkaitan dengan ejaan tadi untuk menyampaikan informasi yang kita tulis kepada pembaca. Jadi pembaca itu antara penulis, pembaca memperoleh informasi yang sama. Misalnya ngomong A, ya si pembaca ya nangkepnya A. Jangan sampai si penulis menuliskannya A, tapi si pembaca kan tidak paham, dia nangkepnya C. Nah, ini berarti ada yang keliru dalam penulisan wacana atau penulisan paragraf atau penulisan kalimat. Oke ya, jadi itu gambaran umum berkaitan dengan diksi dan kalimat efektif. Nah, terlepas dari itu, ya, kalau kita mau menulis karya non ilmiah, itu sih tidak masalah.
Kita menggunakan bahasa yang sifatnya berlebihan, bahasa-bahasa yang ngalor ngidul ngulan ngetan, ngebet-ngebet ibaratnya ya. Contohnya kalau kita mau menulis puisi atau membaca puisi, membaca novel, cerpen, itu kan si penulis ketika mau menggambarkan misalnya sosok wanita yang cantik, itu kan tidak langsung to the point. Gadis itu cantik. Tapi kalau kita mau menulis karya ilmiah kan harus jelas ya. Salah satu ciri bahasa ilmiah itu kan jelas. Tapi kalau untuk sastra boleh berbelit-belit. Nah, seperti tadi saya menggambarkan wanita cantik. Itu kan mungkin diibaratkan seperti ibarat rembulan yang keluar dari balik awan mengintip dengan malu-malu misalnya. Atau mungkin kalau itu bahasa cerpen, cerpen yang mungkin diibaratkan gadis itu tinggi semampai, rambutnya tergerai panjang, hitam, lurus misalnya. Bola matanya bulat seperti bola pingpong, hidungnya mancung, bibirnya mungil, merah seperti delima. Nah, itu kan beda sekali untuk menggambarkan karya yang ilmiah dan non ilmiah. Kalau yang non ilmiah bebas kalian ketika mau menuliskannya, boleh yang berlebihan semacam itu, tidak apa-apa. Karena apa? Untuk non ilmiah, misalnya sastra, itu kan lebih menunjukkan kepada unsur indahnya, keindahannya atau estetika. Beda dengan karya ilmiah, dia lebih ke objektifnya. Jadi harus jelas, tepat semacam itu. Jangan sampai menimbulkan makna yang berbeda. Oke ya. Nah, kita bahas dulu yang diksi ya. Oke, diksi untuk penulisan diksi yang tepat, untuk menghasilkan diksi yang pas, kita harus memahami atau kita harus memiliki apa ya, kayak syaratnya agar kalimat yang kita hasilkan atau wacana yang kita hasilkan itu tepat ini dalam hal diksinya harus menerapkan kedua faktor ini, ada ketepatan dan kesesuaian. Harus tepat berarti pas, ya kan, mengenai sasaran. Sesuai berarti pada tempatnya. Itu yang namanya ketepatan dan kesesuaian. Nah, untuk kali ini saya rangkum pendapatnya Goris Keraf ya, halaman 88 sampai 89 saya simpulkan. Tidak akan saya jelaskan semua ya, ini beberapa. Yang pertama, tepat. Ketepatan itu dalam apa sih? Kita membedakan antara makna denotasi dan mana konotasi. Kalau untuk karya sastra berarti kita condong ke konotasi. Tapi untuk yang karya ilmiah berarti ke denotasi. Makna lugas atau makna sebenarnya. Kemudian, ketika kita menulis, hindari ya kan, kata-kata yang bersinonim. Sinonim kemarin artinya apa? Ada yang masih ingat? Sinonim? Halo? Persamaan kata. Iya, persamaan kata atau kata yang memiliki makna hampir sama ya. Bukan makna sama, tapi hampir sama. Mirip macam itu. Itu namanya bersinonim. Jadi kalian harus menghindari kata-kata yang bersinonim. Jangan sampai satu kalimat itu memiliki dua kata yang bermakna hampir sama. Misalnya ada kata didapatkan sama diperoleh. Diperoleh dan didapatkan itu kan artinya sama sih, berdekatan kan, bersinonim toh. Nah, itu harus kalian hindari. Nah, kemudian yang ketiga, nih ejaan yang mirip itu harus juga kalian tahu. Karena kan bahasa Indonesia ada beberapa kata yang ejaannya kan hampir sama ya. Kayak contoh misalnya ada pernyataan, ada pertanyaan. Nah, itu kan ejaannya hampir sama. Tentu saja fungsi atau makna dari kedua kata itu kan berbeda. Walaupun ejaannya hampir sama. Nah, itu juga harus hati-hati. Kemudian kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang kita ciptakan sendiri. Misalnya kita ambil misalnya dalam satu komunitas ya. Satu komunitas itu kan kadang menggunakan bahasa tertentu yang hanya dimengerti oleh komunitas itu. Nah, itu ketika menulis tidak boleh memasukkan unsur bahasa tersebut. Kenapa? Bahasa itu bahasa yang tidak pernah digunakan atau bukan bahasa yang umum. Ya, hanya di kalangan khusus, maka itu harus dihindari. Dan ada penggunaan akhiran
Penggunaan akhiran ini kan bermakna beda ya. Misalnya isme, idealisme, isme itu kan bermakna paham ya. Berarti idealisme itu adalah paham ideal. Nah, itu juga harus hati-hati ketika menggunakan kata yang memiliki akhiran asing semacam itu dalam sebuah kalimat. Ini ada beberapa. Saya langsung lanjutkan ke yang kedua ya. Nanti silakan dibaca ya. Kemudian yang kedua itu adalah kesesuaian. Jadi yang pertama tepat, yang kedua harus sesuai. Sesuai itu apa? Berarti ya kapan kita butuh, ya itu yang kita gunakan. Itu namanya sesuai. Kan? Kalau misalnya kita sedang dalam situasi formal, kan situasi formal, berarti kita menggunakan kata bahasa formal. Nah, itu yang namanya sesuai pada tempatnya. Nah, ini diantaranya tadi, kemudian ada ini ya, hampir sama dengan poin yang ketiga pada ketepatan diksi, hindari jargon dan juga slang. Slang di sini adalah bahasa-bahasa yang hanya dimengerti oleh komunitas tertentu. Semua kayak jargon juga sama, hanya komunitas tertentu yang mengetahui. Kita harus menghindari. Oke, kemudian ada ini jika kalian menggunakan ungkapan, usahakan ungkapan-ungkapan yang masih familiar di telinga ya, masih sering didengar oleh orang. Jangan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sifatnya lampau. Sudah tidak pernah digunakan, terus kalian munculkan kembali. Nah, itu juga akan mempengaruhi seseorang atau pembaca memahami informasi atau kalimat yang kalian sampaikan. Nah, ini berkaitan dengan diksi. Syaratnya harus tepat dan harus sesuai. Nah, kalau teman-teman sudah bisa menerapkan dua syarat ini dalam mendayagunakan diksi, maka kalimat yang teman-teman buat ya atau teks yang kalian buat itu sudah dipastikan teksnya sudah efektif atau sudah tepat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, kita lanjutkan ke kalimat efektif ya. Jika nanti ketika saya menjelaskan terlalu cepat, mohon untuk konfirmasi ya. Jadi jangan hanya diam, karena saya tidak tahu kalau kalian diam itu paham atau tidak ya. Jadi silakan nanti untuk bersuara ya. Nah, untuk kalimat efektif ada 3 pokok bahasan. Ya, yang pertama ada pengertian, ada ciri, dan yang kedua adalah syarat-syarat kalimat efektif. Oke, kita akan bahas satu persatu berkaitan dengan kalimat efektif. Oke, mohon Mbak sebagai masa ke Mbak ya. Mbak Vina, mau dibaca kalimat ini apa Mbak? Mbak Vina? Ya, Bu. Coba dibaca Mbak. Ayah berolahraga agar supaya sehat. Oke, terima kasih. Ada kalimat ayah berolahraga agar supaya sehat. Nah, kalau kita cermati kalimat ini sepintas, salah porak sih? Tapi biasa ya, tidak ada yang keliru ya. Kalau secara sepintas loh ya. Secara sepintas kita amati tidak ada yang keliru, ya kan? Tidak ada yang salah. Ada subjeknya, ada predikatnya, ya kan? Tapi kalau kita analisis kembali, kalimat ini awalnya terdiri atas berapa klausa, Mbak? Klausa, Mas. Mbak atau Mas semuanya, wes. Kira-kira satu kalimat ini awalnya terdiri atas berapa klausa? Berapa kira-kira? Ada 2 ya. Yang pertama apa kira-kira? Yang pertama kan ini. Ayah olahraga. Ayah apa tadi? Ayah berolahraga. Yang kedua? Agar supaya sehat. Supaya sehat. Ya, ini dulu. Sebenarnya ini kan. Sebenarnya ini kan. 2 klausa ini ya. Ayah berolahraga dan ayah sehat. Intinya kan ini dulu kalimatnya. Ada 2 klausa ini. Nah, 2 klausa ini kita gabungkan menjadi satu. Nah, untuk menggabungkannya kita butuh yang namanya penghubung. Ya, sama seperti teman-teman. Kalau teman-teman misalnya
misalnya ya Mbak Farika dikenalke, ya kan, dikenalke dengan Mas Tamat. Mungkin Mas Tamat sudah hadir atau belum ini ya. Ini Mbak Farika mau kenalan sama Mas Tamat. Nah, karena belum kenal kan butuh yang namanya penghubung, ya kan, yang menghubungkan. Yang kenal Tamat siapa sih ini? Oh, misalnya Mbak Jihan, ya kan. Kamu mau kenalan sama si Tamat? Iya, Jihan, ya kan. Di mana nih? Yaudah sini aku kenalin. Nah, ini jadi Mbak Farika bisa kenal sama Tamat itu ada penghubungnya, yaitu Mbak Jihan. Nah, sama dengan kalimat ini. Agar dua kalimat ini dapat bertemu menjadi satu, agar dua klausa ini bisa bertemu menjadi satu kalimat atau sebuah kalimat, maka kita membutuhkan konjungsi atau kata penghubung, ya kan? Nah, konjungsi itu sendiri kan ada banyak jenisnya, ya kan? Ada penghubung koordinatif, subordinatif, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita analisis, ada ayah berolahraga, sehat, terus ayah sehat, berarti ini berkaitan dengan apa? Ayah olahraga, ayah sehat, berarti berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan? Halo? Halo? Ada apa di sini? Ada seseorang berolahraga terus sehat, berarti berkaitan dengan? Halo? Ada orang tidak di sini? Hai. Mohon direspon ya. Jangan meninggalkan diri sendirian ini loh ya. Halo? Masih ada orang nggak di sini? Masih. Masih ya. Kalau kalian olahraga terus sehat, itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan? Kesehatan. Huh? Kesehatan. Ya, iya berkaitan dengan kesehatan. Berarti ada sesuatu ini enggak? Misalnya ya, kalian rajin belajar, terus naik kelas. Berarti ada apa di situ? Sebab akibat. Sebab akibat. Kalau sebab akibat ya ini. Sebab akibat ya misalnya kehujanan, terus sakit, itu sebab akibat. Ada sebabnya kehujanan, akibatnya sakit. Nah, kalau yang ini ada orang berolahraga terus sehat, berarti ini berkaitan dengan Tubuh. Tujuan. Tujuan bukan tubuh. Iya benar sih. Kalian ini aneh-aneh bahaya. Bukan, iya betul berkaitan dengan tubuh ya, tapi lebih ke tujuannya ya, tujuan seseorang melakukan suatu aktivitas. Nah, jika teman-teman sudah tahu di situ berkaitan dengan tujuan, maka kita membutuhkan konjungsi yang menyatakan tujuan itu apa. Ada agar, ada juga supaya, ya kan? Nah, kalau kita sudah mengetahui, maka ketika melihat kalimat ini, oh berarti kalimat yang di atas itu ada sesuatu yang keliru, ada sesuatu yang salah. Apa sih kesalahannya? Loh kok konjungsinya double Bu, ada agar, ada supaya. Berarti kan tidak hemat Bu, ya kan? Tidak hemat atau tidak efektif Bu. Nah, maka dari itu kita ambil salah satunya, kita perbaiki, kita perbaikinya ya. Misal cukup ini saja. Ayah berolahraga, sebentar. Ayah berolahraga agar supaya sehat atau ya agar. Nah, ini pembetulannya ya, ada dua pembetulan. Jadi ayah berolahraga supaya sehat atau ayah berolahraga agar sehat. Nah, kalau kalimat seperti ini, kalimat 1 dan 2 ini sama-sama kalimat efektif. Kenapa? Tidak ada double atau boros penggunaan kata penghubung.
gitu ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan yang dinamakan dengan kalimat efektif itu apa sih? Kalimat efektif kalau berdasarkan teori ya ini. Kalimat yang dapat menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Atau lebih gampangnya gini, apa yang ditulis oleh penulis bisa dipahami oleh si pembaca. Sama seperti yang saya kemukakan di awal. Misalnya, si penulis nulis A, si pembaca nangkapnya A. Oh, berarti ini sama, informasinya sama. Itu yang namanya kalimat efektif. Begitu. Ya, bisa dipahami teman-teman untuk pengertiannya? Bisa? Insya Allah bisa. Oke, ya. Oke, gitu saya lanjutkan ke yang kedua berkaitan dengan ciri ya. Ciri-ciri kalimat efektif. Nah, ada beberapa referensi berkaitan dengan ciri-ciri kalimat efektif. Ada yang menyebutkan ada yang 5, ya, ada yang 6. Nah, ini saya simpulkan dari beberapa pendapat. Ciri dari kalimat efektif itu ada 6. Ada keutuhan, ada kepaduan, ada penekanan, kehematan, variasi, dan keparalelan. Ya, jadi ada 6 ciri dari kalimat efektif. Jadi satu kalimatnya nyatakan efektif jika, ya kan, pertama utuh, kedua padu, sampai yang terakhir adalah paralel. Nah, akan kita bahas satu persatu apa sih penjelasannya. Kita bahas yang pertama. Ya, yang pertama utuh. Apa sih definisi utuh? Utuh kuwi artinya apa, Mbak, Mas? Utuh. Apa artinya? Hei, kalian masih utuh? Masih lengkap? Masih. Masih. Aduh, bingung ya. Ya, saya analogikan kalian aja atau kita ya. Kita kan yang namanya utuh kan berarti lengkap sih. Iya kan? Lengkap. Kalau manusia ya ada kepala, ya kan? Ada tangan, ada badan, ada kaki. Itu yang namanya lengkap, utuh. Ya, beda dengan orang yang mohon maaf yang misalnya cacat, itu kan tidak utuh ya. Entah itu kakinya tidak ada, atau tangannya. Kalau kepala tidak ada, tidak mungkin ya meninggal ya jadinya ya. Bu, pagi-pagi kok ceritanya kepala nggak ada, Bu, horor banget sih, Bu lah. Daripada kalian tadi diam 1000 bahasa, saya bingung loh ya, kok diam terus ya. Nah, jadi itu namanya utuh ya. Utuh itu kan lengkap. Kalau badan manusia ya semuanya ada. Kepalanya ada, tangan ada, budi ada, kaki ada. Nah, sama juga dengan kalimat. Kalimat itu kita analogikan seperti itu. Jadi kalimatnya itu harus utuh, lengkap. Lengkapnya itu di mana sih? Nah, lengkapnya itu ya ada subjek, ada predikat, minimal. Ya, jadi jika dalam satu kalimat tidak memiliki subjek, ya, atau tidak memiliki predikat, itu tidak bisa kita sebutkan sebagai kalimat. Ya, karena apa? Tidak ada unsur minimalnya. Unsur minimalnya kan harus ada subjek dan predikat. Nah, adapun objek pelengkap sama keterangan itu hanya sebagai pelengkapnya saja atau kebutuhan sekunder ya, tambahannya. Wajibnya itu harus ada subjek dan predikat. Nah, itu yang dinamakan utuh. Nah, sekarang kalau untuk kalimat yang atas, ini sudah saya berikan kebetulan juga. Kalimat yang atas kan berbunyi dalam buku ini mengandung pelajaran filsafat. Nah, nek nulis kok orang masalah sih, Bu? Tidak ada yang salah dengan kalimat ini, Bu. Fine-fine wae ya. Tapi kalau kita lihat ya, kalimat ini utuh tidak? Jelas tidak subjeknya. Kalau predikatnya sih jelas, Bu. Dan mengandung ini, Bu. Ya. Tapi predikat subjeknya kalian tidak bisa menyebutkan dalam buku ini itu adalah subjek. Karena apa? Ada kata tugas di awal kalimat dalam untuk buku ini misalnya, untuk hal ini, apa boleh di awal kalimat seperti itu? Kan tidak bisa. Itu yang menyebabkan kalimatnya itu tidak jelas mana subjeknya. Nah, agar jelas maka kita harus menghilangkan penyebabnya. Penyebabnya apa sih? Oh, ada kata dalam. Dalam ini berkaitan dengan kata tugas.
jelas. Ya kita hapus. Nah, kita betulkan menjadi seperti ini. Jadi kalimatnya itu jauh lebih efektif dibandingkan yang pertama. Ini kan jelas. Tertibnya apa? Buku ini. Ya kan? Jadi itu jelas. Nah, sadar atau tidak ketika kalian nulis, kadang tidak jelas ya subjek predikatnya ya. Kadang tuh yang double subjeknya, atau double predikatnya, atau mungkin malah tidak ada subjeknya. Kalimat awal kok misalnya untuk hal ini, ya kan. Nah, maka, loh kok ujuk-ujuk makan? Itu kan berarti harus diawali oleh pernyataan dulu baru disimpulkan. Nah, itu harus waspada ketika menulis kalimat, ya, terutama dalam penulisan karya ilmiah. Oke, itu yang namanya utuh. Kemudian yang kedua adalah paduan. Ya, apa sih itu paduan? Paduan itu berarti susunan kalimat yang dihasilkan itu masuk akal, logis, bisa diterima oleh akal sehat. Ya, contohnya yang ini atas. Karena ayah kemarin libur, maka sekarang ia memperbaiki talang dan atap. Ya, kadang kalau kita buat kalimat kan tak senangnya ya, soalnya pikiran kita itu ditulis, ya kan? Nah, contohnya yang kayak ini. Karena ayah kemarin libur, maka sekarang ia memperbaiki talang dan atap. Kalimat ini kan jelas tidak efektif. Ketidakefektifannya karena apa? Nih, ada karena, ada maka, ada dan. Karena, maka, dan itu termasuk kata apa? Ada yang tahu? Termasuk kata apa? Penghubung. Iya, kata penghubung. Kan menghubungkan, ya kan? Dan di sini timbul pertanyaan. Yang diinginkan, ini apa sih? Kok ada kata penghubung karena? Karena itu menunjukkan apa? Hubungan sebab akibat, ya kan? Kalau maka menunjukkan apa? Simpulan. Apa? Sim apa? Simpulan. Simpulan. Ya kan? Kemudian kalau yang dan menunjukkan Penambahan. Nah, penambahan, ya kan? Jadi satu kalimat ini kok kondisinya triple ya Bu, nggak hanya double tapi triple, ada hubungan sebab akibat, kesimpulan, penambahan. Nah, kita lihat lagi maksud dari kalimat ini apa sih sebenarnya? Maksudnya atau kalimat intinya apa sih kalimat intinya? Ini saya hapus dulu. Kalimat intinya apa sih? Kan ayah kemarin libur. Intinya kan ini ya, kalimat 1. Kalimat 2-nya apa? Ayah memperbaiki talang atap kan? Ayah memperbaiki talang, atau mungkin misalnya talang itu apa sih talang? Nih, nah, aslinya kan ini ya. Ayah kemarin libur, ayah memperbaiki talang atap. Intinya kan seperti ini. Nah, kalau kita mengetahui ini, kalimat intinya, kita bisa mengira-ngira ini masuknya apa sih informasi yang disampaikan sih? Apakah ini berupa simpulan? Ayah kemarin libur, maka ayah memperbaiki talang atap. Apakah ini penyimpulan? Ataukah penambahan? Ayah kemarin libur dan memperbaiki talang atap. Ataukah ini lebih ke ada sebabnya, kemudian ada akibatnya. Lebih tepatan yang mana? Oh, ternyata lebih tepat yang sebab akibat. Ada sebabnya. Sebabnya apa sih? Libur. Dampaknya apa? Ya harus memperbaiki talang atap. Nah, berarti pembetulannya tinggal kita berikan tadi konjungsinya. Karena ini tadi. Nah, kalau untuk contoh tadi di awal kalimatnya seperti ini ya. Karena ayah kemarin libur, koma, ayah memperbaiki talang atap.
Nah, ini kan jelas ya, ada hubungan sebab, ada hubungan akibat. Atau dibalik juga bisa. Ayah memperbaiki talang atap karena libur, itu juga bisa, tinggal dibalik saja. Nah, ini yang namanya padu ya, susunannya itu jelas. Ya. Untuk teori mungkin kalian nanti masih bingung ya, tapi ketika nanti masuk ke praktik biasanya itu jauh lebih mudah memahami. Mudahnya jalan. Oke, yang ini ya. Oke. Yang ketiga, ini adalah pemusatan atau penekanan atau fokusnya. Kamu fokusnya apa sih? Kan? Di sini ada contoh. Contohnya itu adalah kami memilih Pak Joko sebagai ketua RT. Awalnya kalimatnya hanya seperti ini. Kalau ini kan hanya memberikan informasi. Informasi apa sih? Pak Joko yang terpilih menjadi ketua RT, ya kan? Padahal yang kalian maksudkan itu bukan hanya memberikan informasi Pak Joko yang menjadi ketua RT, tapi mau memberikan informasi sebenarnya yang menjadikan Pak Joko menjadi ketua RT itu kami. Nah, kalau kalimatnya seperti ini kan kita menangkap informasinya kan hanya Pak Joko terpilih menjadi ketua RT, ya kan? Ini informasi yang berasal dari kalimat di atas. Padahal di sini mau memberikan informasi yang lain. Padahal yang saya ucapkan itu atau yang saya beritahukan ke teman-teman bukan ini Pak, bukan hanya memberikan informasi Pak Joko loh yang terpilih, kan tidak, tapi mau memberitahukan bahwa kami ini yang memilih Pak Joko. Nah, karena tidak ada pemusatan, tidak ada penekanan pada siapa yang dipilih atau siapa yang memilih, maka kalimat ini, informasi yang mau saya berikan itu diterima berbeda dengan si pendengar atau si pembaca. Jadi kalau ini kan, kalau kita baca informasi yang tersampaikan kan ini kan, betul tidak? Kami memilih Pak Joko sebagai ketua RT, berarti informasinya apa? Ya Pak Joko yang terpilih, kan gitu. Tapi kalau kita mau memberikan penekanannya bahwa saya ini loh, atau kami ini loh, misalnya udah 100 orang, kami ini loh, nah itu berarti harus diubah kalimatnya. Ya, agar apa? Agar informasi yang mau disampaikan sebenarnya itu bisa tersampaikan. Berarti harusnya ini tadi diberikan penekanan dengan memberikan partikel lah. Harusnya ini. Nah, kalau ini berarti kamilah yang memilih ya. Tambahi bisa. Kamilah yang memilih Pak Joko sebagai ketua RT. Berarti di sini memberikan informasi apa? Informasi yang diterima oleh teman-teman. Apa informasinya yang diterima oleh teman? Hai, hai. Halo? Vin? Atau Mbak Hikmah? Kalau ini informasinya apa? Berkaitan dengan apa? Halo? Wah, kayaknya mahasiswa saya menghilang ini. Hilang kemana ini ya? Nggak kelihatan lagi. Susah ya. Udah hilang, nggak ada suara, nggak ada bentuk. Kalian kok nggak berbentuk ya? Halo? Ini pada kemana ya? Ya, Bu. Nah, gitu kok ada suara dari tadi kok. Jangan takut bersuara, Mbak, Mas. Ya, kalau tidak ada suara saya malah bingung. Kayak ini, saya di ruangan kelas loh ya ini. Di ruangan kelas ini hanya ditemani oleh bangku-bangku kosong. Jadi ibaratnya ngajar tapi tidak ada bentuknya ini, sama seperti ke kalian. Ada tulisan nama-nama, ibarat bangku, tapi ketika ditanya semuanya diam. Waduh, jangan-jangan bangku kosong ini memang betul-betul nggak bertuan. Jangan-jangan ada namanya tapi tidak ada rupanya. Wajahnya tidak ada, suaranya pun hilang. Minimal ada wajah lah ya. Kalau ada wajah kan saya masih lega. Oh, berarti ada yang menyimak saya. Nah, ini wajahnya hilang semua. Kenapa disembunyikan wajahnya? Yuk. Ditampilkan yuk wajahnya yuk.
Halo, wajahnya dong ditampilkan. Nah, gitu dong, Jihan. Tapi Jihan, lihat nanti. Nah, Mbak Farika. Mana lagi? Ini biasanya ya Shirley kok terlihat tumben nih ya Shirley. Nah, Mbak Dila ya Shirley, Rafida. Oke, bawahnya juga Mbak Putri. Mas Husna ini loh paling rajin. Saya suka sama Mas Husna. Paling rajin di antara cowok-cowok yang ada di sini. Yakin? Oke ya. Saya apresiasi untuk Husna. Ini ada Setamat, ada Hudawal, ada Adib. Kalau nggak salah ada Yunus juga, kok enggak ya? Oh, Adib Yunus kok ya. Ya tapi tidak pernah kelihatan muka-mukanya. Yang ini ada Muhammad Hudawal, tapi orangnya tidak kelihatan. Kalau Husna itu ya, Mas Husna, saya apresiasi. Selalu on dia ya. Nih yang lain. Kalau kalimatnya begini, penekanannya ini kepada siapa, Mbak? Ini penekanannya kepada apa Mbak Jihan? Nggak usah malu-malu. Kepada? Ayo, kalau malu-malu, wis gede lo ya. Seperti pacaran kok isin-isin, masih Mbak ayo. Ayo. Kepada apa Mbak tadi? Kami. Kepada kami berarti orang kan, orang yang Memilih. Iya, kami ini kan jelas ya. Nih, kamilah yang memilih Pak Joko sebagai ketua RT. Jadi kan jelas penekanannya itu kepada orang yang memilih. Tapi kalau yang saya maksud Pak Jokonya, berarti misalnya ya, ini penekanan kepada ketua RT. Kalau penekanannya kepada ketua RT, maka kalimatnya bagaimana? Kalimatnya bagaimana? Kalau penekanannya kepada ketua RT. Kalimatnya apa ya? Ayo, pelan-pelan saja jawabnya. Ayo. Jangan mikir lama-lama. Banyak dilamar, jangan mikir kesuwen. Atau mungkin mau ditembak sama pacarnya. Nanti ya, tak kasih waktu 1 minggu. Allah kesuwen, nyari yang pasti aja lah. Nah, kita kabur deh. Rugi tuh ya, terlalu lama. Apa ini? Berarti pembetulannya? Kami? Atau bagaimana? Kalau misalnya masih kami yang memilih Pak Joko, berarti sama dong dengan yang atas ini, hanya memberikan informasi Pak Jokonya. Kalau penekanannya kepada ketua RT berarti Pak ini Joko gini aja. terpilih. Pak Joko terpilih. Iya, bisa. Pak Joko terpilih menjadi ketua RT. Iya. Mas Husna ya tadi ya. Nah, ini jadinya wes tunggahnya baik ya. Ya, jadi kalau kita mau ke orang yang memilih berarti pakai yang atas ya kalimatnya. Tapi kalau kita mau menekankan kepada yang terpilihnya berarti Pak Joko terpilih menjadi ketua RT. Berarti penekanannya di sini ya, Pak Joko terpilih menjadi ketua RT. Berarti kan jelas sekali siapa sih atau informasi apa sih yang bisa kalian terima? Oh, ini loh Pak Joko yang pilih. Tapi kalau menanyakan siapa yang memilihnya, berarti harusnya kamilah. Nah, ini yang namanya penekanan. Itu ya. Saya hapus untuk nanti. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Belajar sedikit-sedikit. Nah, insya Allah bisa, senang. Iya, insya Allah bisa. Oke, nanti ke praktiknya ya. Berikutnya yang ini hemat. Nah, ini tidak usah saya bahas ya. Ini kemarin sudah ya pas contoh diksi yang namanya hemat berarti tidak mubazir kata, tidak berlebihan kata. Ini kan bersinonim ya intinya ya. Nah, kemudian mengenakan kerudung kita ganti dengan imbuhan ya berkerudung.
berkerudung sudah menyatakan imbuhan, ini jauh lebih efektif. Itu ya, lebih hemat. Atau contoh yang lain misalnya yang kemarin, misalnya para bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian. Nah, itu kan mubadir kata, tidak hemat kata, pilihan katanya tidak pas. Cukup langsung kepada para bapak, ibu dan hadirin dimohon berdiri, misalnya seperti itu. Ya, itu berkaitan dengan hemat. Nah, kadang ketika kita menyampaikan maksud berhubung yang otakku pengen ngomong C ya, tapi ketika mau nuliskannya itu bingung. Pernah enggak kalian mengalami masalah seperti itu? Aku pengen ngomong iki loh, tapi pas sampai tak omong ke, aku bingung milih kata. Pernah enggak seperti itu? Pernah sekali. Wah, aku pergi. Ini nyanyi ya. Iya ya, pernah ya, pernah. Mungkin malah sering ya, tidak hanya pernah ya. Misalnya, kayak kalian kemarin ketika mengerjakan soal UTS itu yang pendapat kalian itu bahasanya tuh ya Allah, ngebut. Nah, ya kan. Kalau mau buat yang to the point itu kayak susah Bu. Apa yang dipikirin kita harus tulis baik Bu. Akhirnya pas buat saya ya Allah, bahasanya kalimatku ngebuat madrid ya, kadang seperti itu. Nah, untuk menyiasatinya, caranya itu ya dengan cara berlatih ya. Berlatih. Sebelum berlatih itu berarti bacalah karya itu bisa artikel, jangan yang sastra loh ya. Nah, sastra ya bahasanya ya ngalur ngidul dan beribet ya karena sastra sih ya. Tapi kalau yang karya ilmiah semacam artikel, dari artikel yang minimal sentral 3 semacam itu, kalian baca susunan kalimatnya. Dengan banyak membaca karya ilmiah semacam itu akan membantu teman-teman untuk berpikir kritis, berpikir logis. Nah, kalau tidak mau membaca ya jelas informasi kita terbatas. Nanti ketika menulis kosakata kita juga minim. Kan kosakatanya minim, maka tulisannya ya monoton, biasa, tidak ada gregetnya. Ya. Tapi kalau kita sering membaca, kemudian oh ternyata cara menyampaikan gagasan itu seperti ini loh ya, cara membuat kutipan seperti ini misalnya. Akhirnya apa? Kita menjadi banyak informasi. Nah, kita yang awalnya tidak atau kosakata kita itu minim, ketika membaca itu kan akhirnya dapat kata-kata baru ya. Misalnya ada kata fluktuatif, misalnya ada kata defisit, misalnya ada kata frekuensi, ada kata signifikan. Nah itu kalau teman-teman tidak pernah mendengar atau menemukan kata itu, bingung, apa sih maksudnya signifikan? Kadang kan di tulisan sering ya muncul kata-kata itu, apa sih signifikan? Nah kalau tidak mengetahui artinya, terus kalian masukkan ke dalam kalimat kalian, ya akan jelas sekali makna dari kalimat itu atau maksudnya akan keliru. Nah dengan kalian banyak membaca, berarti kalian memiliki kosakata yang banyak. Terus kalian belajar pola penyusunannya, kalimatnya itu bagaimana. Nah, habis itu kita praktik untuk menulis. Nah, kalau mau membaca, mau praktik menulis, ya insya Allah tulisan kita ya lambat laun akan baik, ya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ya, itu caranya. Ya, sama saya juga masih belajar. Kita sama-sama belajar, ya. Jadi memperbanyak membaca, ya kan? Karena menuntut ilmu tidak terbatas usia ya. Selama mata masih melihat, ya kan, selama masih memiliki nafas, ibaratnya, ya kita tetap terus untuk belajar. Belajar itu bisa dari banyak hal, belajar dari temannya, dari buku, ya, dari lingkungan sekitar, itu namanya belajar. Ya. Selanjutnya, ini dia variasi. Yes. Ada yang sudah punya pacar di sini? Orang sengaku mesti. Ada yang sudah punya pacar di sini atau punya calon? Ada tidak? Alhamdulillah jomblo, Bu. Alhamdulillah jomblo. Enggak apa-apa sih, ya jomblo-jomblo ya. Yang penting enggak jones ya. Masya Oke ya, enggak apa-apa ya. Itu jujur ya. Biasanya kalian itu lucu kok. Nek pas randuwe aku ngaku. Jomblo Bu, tapi kan pas duwe meneng lah ya. Diam itu tandanya berarti iya loh ya. Aku hati-hati Mbak. Misalnya Mbak Jihan ditembak sama Mas Kusna misalnya.
ujian lu bingung apa nolak, tapi kok bingung bahasanya dia. Anggur menang lah, nanti kamu dikira wah dia itu tandanya setuju, berarti si Jihan mau tak tembak aku, berarti dia jadi pacarku. Nah, aku hati-hati. Jadi kita terus tegas ibaratnya. Tegas dalam artian ya pilih kata yang tepat. Nah, ini bahasa Indonesia perlu kan, pilih kata yang tepat. Kalau kalian mau menerima bahasa yang bagaimana, kalau menolak itu juga bagaimana, agar apa? Tidak menggunakan perasaan. Sekarang kan zamannya zaman sadis ya, zaman rak genah ya. Kalau kita lihat ke media massa di televisi, gur ditolak tak, gur nagih utang tak, malah ditagih dihadisi. Kan sering dah berita seperti itu. Gara-gara utang 5.000 perak ya kan, nyawa melayang. Kan ada tahu berita kayak gitu di televisi ya. Jadi itu karena apa? Karena ya itu tadi, ya selain keimanan juga bahasa ya mungkin ya, ketika kita mau meminta atau ketika kita mau mengutarakan maksud mungkin kasar ya kata-kata kita. Jadi harus memilih kata yang pas. Kalau menolak ya bagaimana? Ya mungkin jawabannya mohon maaf ya. Maksudnya memang baik ya kan. Atau dibombong disik caranya ya. Maksudnya memang laki-laki yang baik ya kan. Berhala baik, kemudian alhamdulillah sudah mapan misalnya. Tapi untuk sementara saya belum bisa, misalnya untuk upacara ini itu baru nanti kita baiknya berteman dulu. Kalau kita mau jodoh kita pasti akan dipersatukan kembali. Nah itu kan bahasa yang diundangkan kan enak sih ya. Orang langsung sorry ya, orang level, wah langsung apa sih mau balik tak cegat, nah, itu kan bahaya. Nah ini ya ke variasi. Nah, saya ibaratkan hubungan ya. Dan kedua untuk melek ngono lho ya orang ngantuk wae ya. Jadi ibaratkan hubungan. Kalau kita menjalin hubungan, itu kan pasti ada bumbunya kan. Entah itu bumbu yang manis, yang asin, yang pedas. Manis itu berarti bahagia, pedas itu berarti yang menyakitkan. Itu kan pasti ya. Itu namanya variasi. Jadi agar hubungan kalian itu berwarna, agar hubungan kalian itu menyenangkan, justru dengan bumbu-bumbu itu tadi menjadi lebih apa ya, bervariatif dibandingkan dengan masuk pacaran ketika itu kok rapah nesu, masuk pasarku ketika itu rapah cemburu aku bareng karo Afriansa jangan yo si tamat di meneng wae no rapi piye tak takoni yo nesu rak kowe ora bisa wae nah sebenarnya piye nah itu kan masih malah bosen kan, nggak ada gregetnya kan. Nah justru kalau ada yang sesuatu yang bertentangan sedikit, malah itu jadi bumbu-bumbu, menjadikan hubungan itu menjadi menyenangkan. Terus juga dengan membuat kalimat. Kalau buat kalimat itu jangan monoton. Kalimat itu kan jenisnya banyak ya. Ada kalimat langsung, tidak langsung, kalimat aktif, pasif, berita. Kemudian ada kalimat perintah, banyak. Kemudian itu bisa ke variasi kalimatnya. Bisa juga ke variasi kata. Kata yang dipilih, kita ambil yang sinonimnya tadi kan bisa. Nah, itu. Jadi ketika menyusun kalimat, jangan modelnya itu aja. Kalimat ya, silakan buat kalimat SPOK, SPOK, jelentreh polanya atau grammarnya pasti SPOK. Ayah membeli ikan, SPO, masih gitu ya. Sesekali lah kita ubah kalimatnya. Ikan dibeli ayah kan bisa. Jadi objeknya dulu, ya kan, kemudian predikat, baru subjek, kan bisa semacam itu. Jadi susunannya itu kita balik. Yang penting apa? Informasinya masih utuh, informasinya masih sama. Hanya redaksi atau susunan kalimatnya, susunan kata itu yang digeser atau yang dipindah. Sebentar. Kali 5.100. Oke ya, kembali lagi. Jadi ketika menyusun kalimat itu buatlah polanya atau susunannya, tatanannya ini diubah, dibalik itu bisa. Nah, contohnya yang ini yang saya buat di bagian atas. Ya, setiap 1 bulan sekali bantuan langsung tunai akan diberikan pemerintah. Nah, ini kalau kita buat polanya kan ini tidak subjek ya. Ini adalah apa ini? Setiap 1 bulan sekali. Apa itu? Keterangan. Iya, keterangan. Berarti kan tidak melulu di depan harus
subjek kan, tidak ya, bisa keterangan. Kemudian ada bantuan langsung tunai. Ini kan apa? Kalau ini bantuan langsung tunai apa? Ini sasarannya, berarti ini adalah objek, ya kan? Akan diberikan itu predikat dan pemerintah ini adalah subjeknya. Jadi ini bukan subjek ya, karena ini lebih ke bukan ke pelakunya, tetapi ke sasarannya. Kalau sasaran itu kan objek. Kalau pelaku itu subjek, kalau tindakan itu adalah predikat. Ingat-ingat. Nah, pola yang saya pergunakan untuk kalimat atas ini polanya adalah kalimat yang ditandai imbuhan G, itu kalimat apa? Kalimat apa? Kalimat apa? Pasif. Iya betul. Ini kalimat pasif ditandai dengan imbuhannya G. Nah, dari kalimat pasif ini saya ubah menjadi kalimat aktif. Nah, jadi pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai setiap 1 bulan sekali. Jadi ini yang kalimat aktif. Atau mungkin dibalik bisa, awalnya kalimat aktif juga menjadi kalimat pasif. Nah, itu namanya variasi. Atau yang lain misalnya, kalian membuat kalimat. Ya, tak udah, tak hapus aja ya. Kalimatnya misalnya ini. Harga sembako mengalami naik turun selama bulan Ramadan. Oke. Ini saya menggunakan ada naik turun ya, naik turun. Saya mau mempergunakan sinonim. Sinonim dari naik turun. Istilahnya apa? Harga sembako mengalami naik turun selama bulan Ramadan. Kalau saya mau buat variasinya, kalimatnya menjadi bagaimana? Naik turun saya ubah menjadi sinonim dari naik turun apa? Pasang surut kan bisa. Nah, jadi lebih bervariasi juga. Jadi variasinya tadi tidak ke jenis kalimatnya, tapi ke frasa ya, frasa naik turun. Ya, saya pun jadi ini misalnya harga sembako mengalami pasang surut selama bulan Ramadan. Nah, ini kan bahasa dalam berita ya, menyampaikan berita seperti ini. Itu ya caranya ya. Atau misalnya kalian Indonesia mulai menerapkan kurikulum K13, berarti kata menerapkan kita bisa ganti dengan mengimplementasikan. Nah, itu kan kalimat yang kalian buat tidak terkesan biasa-biasa wae ya, tapi ada penggunaan istilah sehingga lebih bervariasi. Oke, paham untuk variasinya sampai sini? Jadi pahami? Insya Allah. Insya Allah. Ya, terima kasih. Nah, yang terakhir ini adalah paralelisme atau paralel ya. Kesejajaran atau paralelisme, sejajar ya, sejajar berarti tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, tapi kedudukannya sama. Berarti kan rangkaian listrik kan ada seri, ada yang paralel, jadi ini sama. Nah, contohnya di sini, sama di sini itu bisa ke penggunaan imbuhan. Nah, ini kebetulan sudah saya cetak miring ya. Di sini ada kalimat. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan, memasang, pengujian, terus pengaturan. Nah, kalau kita lihat, pertama sudah saya cetak miring ya. Ini kan pengecatan menggunakan imbuhannya adalah pean, ya kan? Tapi yang kedua memasang hanya imbuhan me. Yang ketiga imbuhannya juga sama, pean. Yang keempat juga sama, pean. Berarti di sini yang tidak sejajar, yang tidak sama penggunaan imbuhannya adalah kata memasang. Nah, agar sejajar, maka kita samakan dengan imbuhan-imbuhan yang
pertama dan terakhir tadi. Oh, imbuhannya pakai imbuhan pean, berarti kita ganti menjadi pemasangan. Nah, kesejajaran itu biasanya ya pada penggunaan kata berimbuhan. Misalnya kalau kalian buat kalimat ada kata memperbaiki, ada kata mendahului, ada kata membarui, jangan sampai yang terakhir itu ada kata dibarui. Nah, itu kan berarti dari keempat kata yang dipilih itu ternyata yang terakhir tidak sejajar. Karena apa? Imbuhan yang digunakannya itu tidak sama. Sejajar berarti kan tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Berarti kalau imbuhannya menggunakan imbuhan pean atau imbuhan mean, itu semua harus disamaratakan. Nah, itu yang namanya sejajar. Oke, paham atau mumet? Mumet Bu, puasa-puasa mau mikir Bu. Ya, berpikir lah, biar otak kita itu tidak beku ya. Jadi kita dipanasi sidik-sidik gitu loh ya. Barat motor atau tinggu ya, sebenarnya rusak. Tapi kalau sering dipakai ya, malah makin oke. Sama dengan teman-teman. Kalau kalian jarang menggunakan otak kalian, kon mikir abot sidik. Halah Bu. Ya, kayak seperti saya dulu ya ketika ngajar anak SMK gitu. Ya Allah Bu, angele, lagi diterang masih deh, wis ngeluh angel. Dibanding soal gampang jawabnya ya angel. Karena apa? Itu tadi jarang diasah otaknya. Terus apa? Ucapan itu kan doa. Jadi ketika berucap ya yang positif. Saya pasti bisa. Insya Allah kalau kita sudah ada keyakinan seperti itu, lisan mengucapkan seperti itu, otak bereaksi, maka nanti hasilnya itu juga akan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Maka teman-teman ketika berucap, ucapkanlah hal-hal yang positif. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang negatif, yang itu nanti akan mengakibatkan penyesalan, ya, penyesalan di diri kita. Kalau itu berakibat buruk kepada orang lain kan akhirnya kita sendiri yang rugi ya, atau sedih sendiri ya. Ya Allah, aku ini ngomong-ngomong jadi kok melakui ya. Nah, jadi berucaplah yang baik. Toh kalian berbicara juga tidak butuh kulaan ya bahasa Jawa ini ya. Rasa haren tuku teng tanggane. Kan dia kata apa tak tuku ya. Aku tanggonya kan tidak ya. Jadi gratis ya kata-kata itu ya. Maka kata-kata yang dipilih itu adalah yang baik-baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau didiskusikan, monggo. Paling tidak ya ada yang nyantol ya. Intinya yang ciri-ciri itu ada 6 tadi ya, ada keutuhan, kemudian ada kepaduan, kemudian ada pemusatan, ada variasi, ada paralel, kemudian ada penekanan. Intinya itu. Oke. Ada yang mau dibahas atau cukup dulu hari ini? Apa ini cukup kok isin Bu? Udah menang kabeh ya. Saya tahu. Aku harus ini cukup ya punya kan aku udah menang kabeh ya, udah isin aku. Katanya kok nek kon rampung langsung dan gage, kita aku menang wae. Tidak usah malu lah, manusiawi ya. Itu. Manusiawi, tidak ada yang salah. Ya. Untuk yang syaratnya saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Untuk syaratnya saya masuk ke pertemuan berikutnya, terus tak nyambung ke paragraf nanti ya kalau tidak salah. Jadi kita sambung menyambung ya menjadi satu ya gitu ya. Oke, yakin tidak ada yang mau didiskusikan atau masih bingung mau tanya apa Bu? Cukup? Nah kan izin tahu dengan menjawab. Cukup Bu. Jian akhirnya memberanikan diri. Salut Jian, wani ya. Jian itu mengutarakan isi hati teman-temannya kok. Jadi bisa cukup, langsung nih, makasih Jian. Berani ya teman-teman, tidak usah malu-malu ya. Saya juga tidak akan gigit kalian kok ya. Karena kalau minta sudah cukup ya tak turut cukup ya. Karena ini memang tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan ya. Nanti otak kalian tambah mumet ya. Oke, mungkin untuk pertanyaannya bisa kita simpan dulu. Nanti di grup bisa ditanyakan ya. Atau bertanya. Oh ini udah kelihatan ya, alhamdulillah udah.
Baru kelihatan Hud. Nih cowoknya tuh. Tamat tuh mesti nggak pernah ketok kok nek tamat kok ya. Saya tuh lupa Iya, sama Bu. kamu kan tamat. So, ya. Kalau udah kelihatan, tamat belum kelihatan ya. Oke, jika tidak ada yang didiskusikan atau nanti ada pertanyaan silakan di grup ya, lewat grup silakan untuk bertanya, jangan malu untuk bertanya. Ibu sekiankan untuk hari ini. Apabila ada sikap dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan ya. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Ya, oke ya. Sebelum diakhiri, saya mau ambil gambar teman-teman sebentar ya. Oke, ini penghuni tetap saya ini ya. Oke, saya ambil gambarnya, silakan untuk di-on-kan. Ya, oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ya, satu kali lagi, gaya bebas silakan. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman ya. Untuk minggu depan mohon untuk hadir semua ya. Insya Allah ada kuis untuk teman-teman. Jadi itu juga lumayan untuk nambah nilai yang masih kurang ya. Diinfokan untuk teman-temannya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh ini Adib baru kelihatan ya di akhir ya Adib. Tamat iki seragat-ragat sama harus ngilang ya tamatnya ya. Ya Allah, si tamat deh. Oke.